Oke, selamat siang. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan motorik. Proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak pada dasarnya perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Eh, Setiap gerakan sederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik anak dibagi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh anak yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antar anggota tubuh menggunakan otot-otot besar. Motorik contoh motorik kasar adalah berjalan, duduk, menendang, dan berlari. Proses perkembangan motorik anak pun dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Contohnya, anak bisa memulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang, serta kakinya sudah cukup kuat untuk menopang seluruh tubuhnya. Sementara motorik halus adalah gerakan tubuh si kecil yang menggunakan otot-otot kecil melakukan gerakan yang tidak terlalu banyak. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Contoh cara menstimulasi motorik anak. Secara bertahap akan melalui fase demi fase perkembangan motorik. Yang ikut mendampingi pasti adalah orang tua. Berikut yang bisa dilakukan untuk menstimulasi motorik si anak. 1. Melatih tengkurap. 2. Merangkak. 3. Melatih duduk. Dan 4. Melatih berjalan. Baru sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, gerakan motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, dan olahraga. Pengendalian motorik mempelajari motorik dan gerakan serta mekanisme yang menyebabkan terdapat berbagai jenis gerakan motorik, yaitu gerakan refleks. Gerakan refleks itu gerakan yang tidak disengaja atau unsur yang tidak disengaja. Yang kedua, gerakan tempogram. Yang ketiga, gerakan motorik halus. Bisa dikatakan seperti menulis, merangkak, melukis, dan sebagainya. Baru gerakan motorik kasar. Tadi sudah saya jelaskan di bagian pertama tentang gerakan motorik kasar. Di situ contohnya udah banyak sekali, itu berjalan, merangkak, memukul, menendang, dan sebagainya. Hal yang banyak dipelajari adalah gerakan tangan seperti jenis genggaman atau gerakan menjepit atau pincer. Koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh tadi pada olahragawan, penari,
atau pemain alat musik, pengendalian gerakan motorik, nah kira-kira seperti itu. Jadi ibaratkan hal yang banyak belajar itu untuk penggenggaman, berkoordinasi, nah seperti itu ya. Yang kedua, sekarang yang ketiga keterampilan gerak khusus. Keterampilan gerak khusus adalah laju pola pergerakan dasar yang telah diperhalus dan dikombinasikan pada keterampilan bentuk olahraga dan kekhususan yang lain dan keterampilan. Nah, jadi keterampilan khusus nih gerakan kompleks. Nah, atau tugas spesifik tapi tidak sebagai sebuah dasar gerakan. Banyak anak yang mempunyai potensi pada usia 6 tahun untuk menampilkan tahap kematangan pada pola pergerakan dasar dan mulai berubah pada tahap gerak yang khusus. Peningkatan sistem syaratnya, karakteristik anatomi dan fisiologi, dan keterampilan pemahaman sebagai perkembangan yang efisien sebagai fungsi pada masa perkembangan anak. Nah, ada sedikit pengendalian pada pengamatan ini. Benturan suatu objek gerakan dan permainan bola voli, karena pada persepsi orang-orang yang berpengalaman, perkembangan gerak membutuhkan dari tugas ini. Dalam kemampuan gerak mereka dibatasi peluang untuk melakukan keterampilan yang reguler. Sedikit atau tidak adanya seorang instruksi dan sedikit atau sama sekali tidak ada dorongan, kita adalah semua terbiasa dengan anak belasan tahun. Nah, ibaratnya kan kalau kita tanpa ada dorongan dari orang tua kah, kita sudah terbiasa melakukan gerak-gerakan seperti bermain bola voli atau melompat jarak yang menggunakan pola karakteristik dengan gerakan pada tipe anak usia 2 sampai 3 tahun. Anak yang lebih tua dan orang dewasa harus bisa menampilkan gerak-gerak dasar pada tahap kematangannya. Nah, pada tahap kematangannya, jadi kegagalan pada bentuk perkembangan kematangan dapat langsung berakibat pada kemampuan individu pada saat melakukan tugas keterampilan khusus pada tahap gerakan yang khusus. Sekian dari saya tentang fundamental motor fatnen dan motorik behavior, serta yang ketiga spesialis motor skill. Terima kasih.